Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri dari 3 anggota, yaitu saya sendiri Ibrahim Duniasan, saya Tiara Hawa, dan saya Fatin Jonga. Kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang filosofi sosiologi politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi sosiologi politik. Sosiologi politik merupakan disiplin ilmu yang mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur-struktur sosial dan struktur-struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dengan tingkah laku politik. Dengan demikian, posisi sosiologi politik merupakan jembatan teoritis dan jembatan metodologis antara sosiologi dan ilmu politik. Sederhananya, sosiologi politik merupakan wilayah pertemuan antara sosiologi dan ilmu politik. Sosiologi politik adalah menghubungkan antara gejala sosiologis dan gejala politik, menghubungkan antara fenomena masyarakat dengan fenomena negara atau kekuasaan. Pemahaman ini diperkuat oleh pandangan Basrowi, Sukidin, dan Suko Susilo dengan membuat simpulan pengertian sosiologi politik sebagai berikut. Yang pertama, ada sosiologi politik mempelajari masalah interaksi dan interrelasi yang berhubungan dengan negara. Yang kedua, sosiologi politik yakni mempelajari interaksi dan interrelasi yang berhubungan dengan kekuasaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah sosiologi politik. Teman-teman, sejarah perkembangan sosiologi politik dapat ditelusuri dalam 3 tahap utama. Yang pertama, ada akar filsafat politik. Masa akar filsafat politik klasik adalah tahapan awal lahirnya pemikiran tentang politik. Plato menekankan keadaan dan negara ideal yang dipimpin oleh filsuf raja. Aristoteles menyebut bahwa manusia sebagai jon politikon atau makhluk politik yang butuh hidup bersama, serta mengklasifikasikan bentuk pemerintahan, sedangkan Machiavelli menekankan politik yang pragmatis, yaitu lebih mementingkan hasil nyata dibandingkan nilai moral. Dan yang kedua, teman-teman, ada munculnya sosiologi politik pada abad ke-19, lahirnya sosiologi modern, saatnya sosiologi politik mulai berkembang lebih ilmiah. Tokoh penting di masa ini adalah Karl Marx, Thomas Weber, dan Emil Durkheim. Nah, Marx melihat politik sebagai arena pertarungan kelas, di mana negara sering menjadi alat pemilih modal untuk mempertahankan kepentingannya. Weber menekankan pentingnya legitimasi kekuasaan tradisional, karismatis, dan legis rasional, serta peran birokrasi dalam negara modern. Sementara Durkheim menyoroti pentingnya solidaritas sosial politik hanya stabil jika masyarakat memiliki ikat sosial yang kuat, baik melalui kesamaan nilai, solidaritas mekanik, maupun saling ketergantungan solidaritas organik. Singkatnya, Marx menekankan kelas, Weber menyoroti legitimasi dan birokrasi, sedangkan Ulrich menekankan solidaritas sosial. Dan yang terakhir ada perkembangan kontemporer abad ke-20 hingga sekarang. Nah, sejak abad ke-20 hingga sekarang, sosiologi politik ini berkembang semakin luas mengikuti perubahan zaman. Fokus kajiannya tidak hanya pada kelas sosial atau kekuasaan, tetapi juga demokrasi, pembangunan, konflik internasional, dan globalisasi. Nah, di era kontemporer muncul kajian baru seperti politik identitas yang berbasis suku, agama, atau gender, peran agama dalam politik, pengaruh besar media sosial terhadap opini publik, serta gerakan internasional yang melampaui batas negara, misalnya gerakan lingkungan atau hak asasi manusia. Nah, semua ini menunjukkan bahwa sosiologi politik selalu berkembang, menyesuaikan dengan problem sosial dan politik yang muncul. Selanjutnya, ruang lingkup sosiologi politik. Ruang lingkup sosiologi politik sangat luas, mencakup berbagai aspek hubungan sosial dan kekuasaan. Secara garis besar dapat dirangkum dalam 4 bidang utama. Yang pertama, hubungan individu dan negara. Ada partisipasi politik, warga dalam pemilu, organisasi sosial,
masyarakat menilai dan mengkritik kebijakan negara. Kedua, kekuasaan, legitimasi, dan otoritas. Ada sumber-sumber kekuasaan seperti ekonomi, militer, agama, dan pengetahuan. Ada juga proses legitimasi kekuasaan hingga diterima oleh masyarakat. Ketiga, institusi politik dan sosial. Ada lembaga formal seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ada juga lembaga non-formal seperti partai politik, media, kelompok kepentingan, dan organisasi keagamaan. Keempat, dinamika perubahan sosial politik, yaitu ada pengaruh perubahan sosial terhadap politik, misalnya urbanisasi, globalisasi, atau perkembangan teknologi. Ada juga konflik sosial, integrasi, dan peran gerakan sosial dalam menuntut perubahan. Selanjutnya yaitu isu atau berita yang berkaitan dengan materi filosofi sosiologi politik, yaitu BLT dan krisis keadilan sosial. BLT perlu dievaluasi agar tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen negara dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil, manusiawi, dan bermartabat. Isi dari berita tersebut yaitu program bantuan langsung tunai atau BLT di Indonesia selama ini dipahami sebagai kebijakan untuk membantu keluarga miskin. Namun jika dilihat secara kritis, BLT bukan sekedar bantuan, melainkan cerminan persoalan kemiskinan yang bersifat struktural. Kemiskinan tidak hanya soal pendapatan rendah, tetapi juga keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, dan pengakuan sosial. BLT juga menunjukkan pengakuan negara atas ketidakadilan sosial dan kewajibannya melindungi martabat warga. Namun, tanpa reformasi struktural, BLT hanya menjadi solusi sementara, bukan penyelesaian akar masalah kemiskinan. Selain itu, penentuan penerima melalui data resmi negara sering tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial, sehingga menimbulkan ketidakadilan akibat data yang tidak akurat. BLT juga dapat berfungsi sebagai instrumen kekuasaan, sebagaimana dikaji dalam perspektif biopolitik, sehingga transparansi dan komunikasi yang jujur menjadi sangat penting. Pada akhirnya, BLT harus ditempatkan sebagai bagian dari komitmen jangka panjang negara untuk membangun keadilan sosial, memperkuat martabat manusia, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan bermartabat, bukan sekedar bantuan tunai sementara. Tanggapan saya dalam berita BLT dan krisis keadilan sosial menegaskan bahwa bantuan langsung tunai atau BLT merupakan bentuk kehadiran negara dalam merespon kesulitan ekonomi masyarakat rentan akibat ketimpangan sosial yang masih berlangsung. BLT membantu meringankan beban hidup dalam jangka pendek, namun belum mampu menyentuh akar masalah kemiskinan yang bersifat struktural seperti keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Selain itu, persoalan ketidaktepatan data penerima BLT menimbulkan ketidakadilan baru dan kecemburuan sosial, sehingga memperlihatkan bahwa pelaksanaan BLT masih mencerminkan krisis keadilan sosial yang perlu dibenahi secara serius. Dari berita tersebut, pemerintah perlu menjadikan BLT sebagai kebijakan jangka pendek yang disertai dengan upaya serius untuk memperbaiki sistem sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Perbaikan data penerima bantuan harus dilakukan secara transparan dengan melibatkan masyarakat di tingkat lokal agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan BLT sebaiknya diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja, sehingga masyarakat tidak bergantung secara terus-menerus pada bantuan tunai. Dengan demikian, BLT tidak hanya menjadi alat penanggulangan krisis sesaat, tetapi juga bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Selanjutnya, isu-isu yang di dalam politik, antara lain ada kasus ketidakpercayaan politik terhadap DPR dan pemerintahan yang ramai dibicarakan saat ini, menunjukkan bahwa hubungan antara rakyat dan lembaga politik sedang tidak sehat. Nah,
masyarakat yang merasa aspirasinya tidak didengar dan tidak diwakili, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sulit dan beban hidup yang semakin berat. Kebijakan yang dinilai lebih menguntungkan elit politik melukai rasa keadilan publik dan memperkuat anggapan bahwa lembaga politik lebih mementingkan kepentingan sendiri. Akibatnya, kepercayaan terhadap fungsi DPR sebagai wakil rakyat menurun. Jarak antara masyarakat dan lembaga politik semakin lebar, dan demokrasi hanya berjalan secara formal tanpa keadilan sosial. Nah, kondisi ini menegaskan bahwa kepercayaan publik adalah fondasi utama legitimasi lembaga politik, sehingga jika tidak dijaga melalui kebijakan yang adil, transparan, dan berpihak pada rakyat, gelombang protes dan ketidakpuasan akan terus muncul sebagai peringatan serius bagi kualitas demokrasi. Nah, kasus dalam tulisan, jika saya menjadi Haji Mirwan, krisis kekuasaan dan taruhan legitimasi politik lokal, membahas penonaktifan Haji Mirwan dari jabatannya sebagai Bupati Aceh Selatan oleh Menteri Dalam Negeri selama 3 bulan. Peristiwa ini tidak hanya dipandang sebagai peristiwa administratif, tetapi juga sebagai masalah politik karena menyangkut legitimasi kekuasaan pemimpin daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Penonaktifan tersebut menimbulkan pertanyaan tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan otonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan lokal. Nah, tulisan ini menyoroti bahwa keputusan tersebut berpotensi memicu krisis legitimasi politik di tingkat daerah karena terjadi benturan antara legitimasi hukum, pemerintah pusat, dan legitimasi sosial yang dimiliki pemimpin lokal. Dampaknya stabilitas pemerintahan daerah dapat terganggu dan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi lokal menjadi taruhannya. Sebagai mahasiswa, kasus ini menunjukkan bahwa penegakan hukum memang penting, namun harus disertai transparansi dan komunikasi yang jelas kepada publik agar tidak dapat menimbulkan krisis kepercayaan mahasiswa memandang bahwa pemerintah pusat perlu berhati-hati dalam mengambil keputusan terhadap kepala daerah terpilih karena kebijakan yang tidak sensitif terhadap legitimasi rakyat dapat melemah semangat otonomi daerah dan partisipasi politik masyarakat. Baiklah, itulah materi yang sudah kami jelaskan mengenai Filosofi sosiologi politik Serta isu-isu yang berkaitan dengan materi tersebut. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.